Indonesia memperoleh tambahan kuota jemaah haji sebanyak 8.000 untuk penyelenggaraan tahun ini. Bagaimana memastikan tambahan kuota ini bisa dimaksimalkan untuk mengurangi panjangnya antrean calon jemaah haji? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Aceh Hasan Syadzili. Selamat malam, Pak Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Priska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal tambahan kuota ini kan kabar baik. Tapi bagaimana catatannya agar ini bisa betul-betul dimanfaatkan maksimal? Ya, pertama tentu kita bersyukur ya atas tambahan kuota sebesar 8.000 dari jamaah haji untuk tahun ini. Ini tentu menggembirakan kita semua, walaupun tentu 8.000 ini ya tentu masih sedikit ya, tetapi Ya. tentu kita harus terima sebagai bentuk perhatian dari pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia ya. Yang kedua tentu dalam konteks pemanfaatannya, dan saya kira ini wajib untuk dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia, setidaknya sedikit mengurangi daftar antrian, sehingga yang saat ini antrian sudah bisa mencapai hampir rata-rata di atas 25 tahun, dengan adanya 8.000 ini mudah-mudahan sedikit bisa mengurangi daftar antrian tersebut. Ya. Nah, yang ketiga, prinsipnya bagi kami begini, karena tambahan ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi, maka kami harus segera mempersiapkan kembali Ya. implikasi dari penganggaran, karena kami kemarin hanya menganggarkan biaya haji ini untuk 221.000 jamaah haji. Ya. Maka jika ditambah 8.000, maka kita harus memberikan tambahan dari 8.000 ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa biaya haji itu yang ditanggung oleh jamaah tidak sepenuhnya berasal dari setoran jamaah haji, tetapi ada nilai manfaat yang berasal dari dana kelolaan haji yang dikelola oleh BPKH. Jadi kami sudah berkomunikasi dengan Dirjen Haji untuk segera menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama untuk memastikan bagaimana persiapan penambahan biaya haji untuk kuota tambahan tersebut. Nah, tentu harapan saya adalah bahwa tambahan kuota ini diprioritaskan bagi jemaah lansia. Ya. Karena jumlah jamaah lansia kita cukup besar. Berapa itu, Kang? Ya, apalagi di tahun 2022 yang lalu ada pembatasan usia, maka seharusnya tahun sekarang ini jumlah lansianya lebih besar, sehingga bisa mengurangi probabilitas mereka untuk bisa berangkat, terutama pada jamaah yang daftar tunggunya di atas usia di atas sekitar 70 sampai 80 tahun. Jadi kita kira-kira begitu, Teh Priska ya. Iya, Kang Aceh, kan ini masih ada beberapa tahapan tadi ya. Untuk rapat misalnya segera dengan Menteri Agama, sudah adakah waktunya? Apalagi kan kloter pertama itu 24 Mei, betul ya? Betul, betul. Kloter 4 memang sudah harus berangkat tanggal 24 Mei. Kita sekarang sebetulnya masih dalam reses ya. Minggu depan kita agendakan, kalau tidak hari Selasa, hari Rabu, untuk membahas dengan Menteri Agama terkait dengan tambahan kuota tersebut, termasuk bagaimana proses penganggaran, serta bagaimana memastikan supaya itu semua 8.000 kuota tambahan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Karena begini juga, Teh Priska ya, bahwa kami juga mendapatkan informasi setoran pelunasan yang 221.000 ini pun ya masih banyak yang belum mengkonfirmasi tentang pelunasan setoran yang reguler. Tentu ini pun juga akan kita pastikan kepada Kementerian Agama jika memang kuota yang diberikan tidak terserap secara maksimal, maka tentu kita harus cari jalan keluarnya. Karena bagaimanapun masyarakat sangat menunggu
untuk dapat bisa berangkat haji tahun ini gitu. Misalnya ada apa saja opsinya sejauh ini? Ya, kami tetap saya kira ya sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa nanti dari 8.000 itu harus dibagi dua. Untuk jamaah reguler itu sepenuhnya kita pergunakan untuk jamaah reguler, tapi tentu ada jemaah khusus juga yang diberikan dari kuota tambahan tersebut. Ya. Jadi sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya kuota tambahan itu ya sebesar 92% dipergunakan untuk jamaah reguler dan 8% dipergunakan untuk jamaah haji khusus. Ya. Sehingga kalau kita hitung seharusnya 7.360 dipergunakan untuk jamaah reguler dan 640 dipergunakan untuk jamaah haji khusus. Tentu ini juga harus mengikuti sistem Siskohat ya, sistem proses pendaftaran haji yang selama ini telah berlaku. Jadi jangan sampai misalnya apa yang menjadi kebijakan Kementerian Agama kemudian keluar dari koridor yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan begitu. Jadi meskipun baru dapat ini kuota tambahannya, tapi tetap aturannya sama, regulasi yang dipakai sama begitu ya? Tentu. Ya. Nah, gitu. Karena itulah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman di dalam proses penyelenggaraan. Sebetulnya pengalaman bahwa penambahan kuota ini pernah juga terjadi di tahun 2019 ya. Nah, tapi kita patut bersyukur bahwa sekarang ini kabar tentang penambahan kuota ini jauh lebih waktunya lebih jauh dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu kan pernah kita mendapatkan tambahan kuota, tetapi itu diberikan pada saat menjelang akhir pemberangkatan haji, sehingga persiapannya tidak memungkinkan. Kalau sekarang waktunya masih cukup untuk mempersiapkan secara teknis bagaimana menggunakan kuota itu secara maksimal. Ya. Jadi karena itu kami Komisi 8 tentu nanti akan segera mengundang Menteri Agama, dan tentu Kementerian Agama berkewajiban untuk memastikan itu dengan misalnya apakah ada surat resmi dari Kementerian Haji Arab Saudi, sehingga diharapkan kemudian ini menjadi dasar hukum bagi kita untuk dapat segera menganggarkan, sekali lagi menganggarkan pembiayaan dari kuota tambahan tersebut. Karena sebagaimana yang kita tahu memang biaya haji yang disepakati kemarin itu kan totalnya per jamaah 90 juta. Jamaah sendiri membayar sekitar 49 juta rata-rata, jadi sisanya itu kan harus diambil dari nilai manfaat sekitar 41 juta. Nah ini tentu harus diambil dari dana kelolaan haji, dan menurut ketentuan undang-undang penambahan anggaran tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Komisi 8 sebagai mitra dari Kementerian Agama begitu. Penambahan anggaran itu biasanya butuh waktu berapa lama? Dari dibahas, oke disetujui, sampai akhirnya bisa dianggarkan? Ya sebetulnya secara ketersediaan anggaran di BPKH saya yakin tersedia. Karena itu kami nanti juga rapat ini akan bukan saja dengan Kementerian Agama, tetapi kami juga akan rapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk memastikan ketersediaan dari anggaran tersebut. Sehingga kita harapkan bahwa kita segera merespon dengan cepat dari tambahan kuota ini sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk calon jemaah haji kita gitu. Kang Aceh, bisakah digambarkan, tadi kan untuk jemaah haji reguler yang sudah terdaftar saja itu masih ada yang belum melunasi pembayarannya dan akan segera di cross check untuk melunasi. Nah kalau yang masuk namanya di 8.000 ini, apakah akan ditanya terlebih dahulu bisakah melunasi pembayaran dalam waktu yang sempit ini atau tidak? Itu jadi salah satu syarat utamanya selain tadi lansia diutamakannya? Ya saya yakin jemaah haji kita ya, mereka punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa berangkat haji ya. Tinggal kan pasti kita akan sesuaikan dengan Siskohat bahwa siapa jamaah haji yang nanti kita tugaskan kepada Kementerian Agama, terutama di
provinsi maupun di kabupaten kota untuk mengkonfirmasi sesuai dengan siskoha tersebut ya. Jadi saya kira itu soal teknis yang Ya. saya yakin bahwa Kementerian Agama memiliki sistem yang bisa mengkonfirmasi kebersediaan dari para calon jemaah haji yang bisa diberangkatkan pada tahun ini gitu. Mungkin ada juga calon jemaah haji yang masih belum tahu bagaimana nanti sistemnya kalau memang namanya masuk ke dalam 8.000 kuota itu, Kang Aceh. Sistemnya seperti apa nanti pemberitahuannya kepada masing-masing calon jemaah? Iya, sistem yang selama ini berlaku kan sebetulnya bahwa misalnya yang tahun 2023 ini kan sebetulnya namanya sudah ada gitu. Ya. Tinggal mereka mengkonfirmasi atau pihak Kementerian Agama memberitahukan kepada nama-nama yang telah tersedia tersebut. Nah, soal tambahannya tentu saya kira kami minta kepada Kementerian Agama untuk dapat proaktif ya mengkonfirmasi kepada jamaah haji yang memang sudah siap berangkat gitu loh. Iya. Kalau memang tidak siap berangkat tahun ini ya tentu nanti akan prosesnya akan berjalan kepada nomor berikutnya, nomor porsi berikutnya. Ya. Jadi saya kira memang di sini membutuhkan sikap dari proaktif dari Kementerian Agama untuk dapat memastikan bagaimana pemanfaatan dari kuota tambahan sebanyak 8.000 ini. Ya, karena tentu yang tidak juga kita harapkan adalah jangan sampai ada orang mengaku-ngaku, ayo bisa berangkat kuota tambahan dengan syarat bayar sekian, begitu ya Kang Aceh, jangan sampai ada hal demikian ya. Itu yang harus dihindari karena itu untuk membuktikannya itu kan bisa dilihat dari nomor porsi. Karena kan sekarang pada prinsipnya yang menunggu tahun sampai 25 tahun pun mereka sudah bisa memperkirakan tahun berapa mereka berangkat. Ya. Jadi bagi calon jemaah haji yang misalnya seharusnya berangkat tahun 2023 maupun 2024 kan sudah bisa dikonfirmasi oleh pihak Kementerian Agama sesuai dengan urutan dari pendaftaran yang telah mereka lakukan gitu. Ya, semoga kuota tambahan ini 8.000 kuota haji tambahan bisa dimanfaatkan maksimal dan lancar prosesnya ya, Kang Aceh. Ya mudah-mudahan Mbak Friska. Ya, terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syadzili. Hatur nuhun. Terima kasih, selamat. Sami-sami. Mangga. Assalamualaikum.